Dalam hampir setiap pidato Presiden Prabowo Subianto, ada satu kalimat yang selalu diulang, lantang, bergema, dan kadang menimbulkan senyum sinis bagi lawan politiknya. Waspada antek asing. Waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Ucapan itu bagai gong perang yang terus dipukul. Banyak yang meragukan, tak sedikit yang menertawakan. Ada yang menyebutnya sekadar kambing hitam untuk menutupi kelemahan ekonomi. Ada pula yang menuduh itu retorika usang ala Orde Baru yang kembali dihidupkan lagi. Entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Namun jika kita menolak sinisme sejenak dan mencoba masuk ke dalam logika Prabowo, pertanyaan yang muncul justru lebih menarik. Mengapa Prabowo begitu lantang bicara antek asing? Apa sebenarnya yang ia lawan? Dan yang lebih penting, mengapa kekuatan asing harus takut pada Prabowo? Sejak dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo kerap bicara soal persatuan nasional. Ia sadar bangsa ini sedang terbelah oleh polarisasi politik, sementara dunia bergerak menuju ketegangan geopolitik baru. Di satu sisi ada blok kapitalis barat yang semakin dominan menekan negara-negara berkembang dengan sistem ekonomi neoliberal atau pasar bebas. Di sisi lain muncul kebangkitan Asia, China, India, bahkan Rusia dengan pendekatan yang berbeda. Berkali-kali saya ingatkan dan kita semua sadari bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Prabowo berdiri di tengah pusaran itu dan memilih jalannya sendiri. Kembali ke roh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Inilah fondasi ideologi ekonomi yang ia gaungkan. Sosialisme gotong royong, bukan kapitalisme serakah atau serakanomics seperti yang sudah Prabowo sampaikan. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu mengapa asing takut pada Prabowo? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat beberapa langkah besar Prabowo yang dianggap mengganggu kepentingan asing di Indonesia. Yang pertama, efisiensi anggaran dan Danantara. Prabowo meluncurkan Danantara, lembaga pengatur lalu lintas keuangan negara. Watak Danantara sangat jelas, yakni sosialis. Negara kembali menjadi pusat kendali investasi, bukan menyerahkannya pada mekanisme pasar bebas ala kapitalisme Amerika Serikat. Ya, kita tahulah di Amerika itu fondasi pembangunan ekonomi berasal dari sektor swasta. Data Kementerian Keuangan mencatat kebocoran APBN yang selama ini mencapai ratusan triliun per tahun akibat inefisiensi dan korupsi mulai ditekan. Ini jelas mengancam kepentingan swasta asing yang terbiasa menguasai proyek-proyek infrastruktur lewat kontrak-kontrak yang besar. Kedua, penertiban aset dan tambang. Badan Pertanahan Nasional melaporkan, dari 12 juta hektar lahan konsesi, sekitar 3 juta dikuasai tidak sah oleh pengusaha besar. Prabowo memerintahkan pengambil alihan lahan itu dan BUMN diberi mandat untuk mengelolanya. Di sektor pertambangan, lebih dari 2.500 izin tambang ilegal dibekukan. Asing tentu sangat gusar, sebab sebagian besar hasil tambang ilegal itu masuk ke rantai pasok global. Ketiga, sekolah rakyat. Program sekolah rakyat yang diluncurkan memberi akses gratis kepada anak-anak miskin, lengkap dengan makanan bergizi. Bank Dunia mencatat 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting pada tahun 2023. Dengan program ini, angka itu mulai ditekan.
Namun bagi asing ini bukan sekadar isu pendidikan. Pendidikan gratis yang dikelola negara adalah cermin sosialisme, bukan liberalisme pendidikan yang mendorong swasta untuk masuk besar-besaran dan mengambil untung di sektor pendidikan di Indonesia. Keempat, perang terhadap mafia. Prabowo menunjukkan ketegasan yang jarang dilakukan presiden sebelumnya. Mafia migas, tambang, hingga korupsi politik diburu bahkan sampai ke luar negeri. Kasus buronan besar seperti Riza Khalid dijadikan contoh dan anaknya kini menjadi tersangka. Padahal selama ini Riza Khalid dikenal sebagai untouchable man atau orang yang tidak dapat disentuh hukum. Tapi di era Prabowo malah dijadikan buronan atau DPO di luar negeri. Bahkan loyalis Prabowo sendiri seperti Emmanuel Ebenezer tidak luput dari jeratan hukum. Dunia asing tentu sangat gelisah, bos. Mafia migas misalnya sudah lama menjadi penghubung kepentingan global dengan elit di dalam negeri. Jika jaringannya diputus oleh Prabowo, maka asing pasti akan kehilangan akses dalam sumber daya alam di Indonesia. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Prabowo juga sering menyebut ekonomi global kini mengarah ke serakanomik, sebuah sistem di mana segelintir orang menguasai hampir seluruh kekayaan dunia. Laporan Oxfam pada tahun 2024 mencatat 1% orang terkaya di dunia menguasai 48% kekayaan global, sementara separuh populasi termiskin hanya berbagi 5%. Indonesia tidak jauh berbeda. Data BPS menunjukkan pada tahun 2023, rasio Gini indikator ketimpangan berada di angka 0,388. Itu berarti jurang antara kaya dan miskin semakin menganga lebar. Serakah nomics. Ini adalah serakah nomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Disinilah Prabowo mengusung kembali ide ekonomi Pancasila, menolak persaingan bebas yang hanya menguntungkan kapitalis besar, dan kembali ke prinsip ekonomi gotong royong serta pemerataan. Ya, sejak era kemerdekaan, sejak era Presiden Soekarno, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hantu dan momok yang menakutkan bagi kapitalis asing. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Presiden Soekarno dulu pernah lantang menegakkan pasal itu dan akibatnya ia harus menghadapi tekanan luar biasa dari kekuatan asing hingga berujung pada kejatuhannya pada tahun 1965. Kini Prabowo menghidupkan kembali pasal itu dalam kebijakan nyata. Yang pertama, mengambil alih kendali sumber daya alam. Yang kedua, memperkuat BUMN agar tidak jadi sapi perah politik. Dan yang ketiga, membatasi penetrasi modal asing dalam investasi-investasi strategis di Indonesia. Ini sangat menakutkan loh bagi kapitalis asing. Tak heran jika antek asing kembali menebar narasi miring, menggiring opini bahwa Prabowo anti demokrasi, otoriter lah, bahkan kembali ke Orde Baru. Padahal yang ia lakukan justru berlandaskan Konstitusi 1945. Undang-undang dasar yang telah diwariskan oleh para founding fathers kita. Lalu pertanyaannya, apakah antek asing itu ada di Indonesia? Sejarah menunjukkan jawabannya iya, dan itu selalu ada. Dari intervensi CIA pada tahun 1965 yang meruntuhkan Soekarno. Berbagai buku, dokumen, dan lembaran sejarah telah banyak mengulas tentang keterlibatan CIA tersebut.
Yang kedua dari skema hutang IMF pada tahun 1998 yang memaksa Indonesia untuk tunduk pada resep neoliberal. Dan pada waktu itu kita tahulah siapa tokoh yang paling berperan penting atau antek neoliberal yang bermain untuk meruntuhkan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Tidak lain tidak bukan adalah George Soros. Terakhir dari dominasi perusahaan multinasional di tambang dan energi hingga hari ini. Itu nyata. Banyak perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi Prabowo tidak asal bicara. Ia membaca pola lama yang terus berulang lalu menjadikannya itu sebagai peringatan keras. Waspada antek asing. Namun saya maupun teman-teman juga pasti sadar bahwa tantangan yang sesungguhnya adalah justru datang dari dalam negeri kita sendiri. Aparat yang korup, oligarki lokal, dan elit politik yang pragmatis. Jika Prabowo gagal membersihkan ini, maka teriakannya soal antek asing hanya akan jadi gema kosong atau pemanis bibir belaka. Kita bisa mengatakannya sebagai presiden omon-omon. Kalau itu tidak terbukti ditindak tegas oleh Presiden Prabowo. Namun jika berhasil, maka sejarah akan mencatat di usia Indonesia yang ke-80, seorang presiden berani menghidupkan kembali roh Undang-Undang Dasar 1945, menantang kapitalisme global dan memberi napas baru bagi ekonomi Pancasila yang paling ditakuti oleh antek-antek asing itu. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Antek asing bukan sekadar mitos. Mereka nyata bergerak lewat modal, lobi, dan jaringan mafia. Tapi yang lebih berbahaya adalah antek dalam negeri kita sendiri. Orang-orang kita sendiri yang menjual kedaulatan, menjual konstitusi, menjual harga diri bangsa demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Prabowo tahu itu. Dan itulah sebabnya ia lantang bersuara. Pertanyaan terakhir bukan lagi apakah antek asing itu nyata, melainkan apakah seluruh rakyat bangsa Indonesia berdiri bersama Presiden Prabowo untuk melawan antek-antek kapitalisme itu. Merdeka. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.